Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiat Darajah dengan NIM 23060230021 dari kelas 2A Tadris IPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang zuhud dalam perspektif ilmu tasawuf. Salah satu topik dalam tasawuf yang dibicarakan oleh para tokoh sufi adalah tentang zuhud. Dalam memahami konsep zuhud, seringkali terjadi pendapat yang pro dan kontra. Ada pendapat yang mengharuskan seseorang menjalani zuhud untuk mencapai makrifat kepada Allah dan dianggap sebagai salah satu tangga atau maqamat yang harus dilalui. Namun, ada pula pendapat yang menganggap bahwa konsep zuhud dalam ajaran tasawuf merupakan konsep yang menjauhkan seseorang dari persoalan dunia sehingga dapat berdampak negatif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Konsep dan praktek zuhud dalam ajaran tasawuf merupakan konsep yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang merupakan keharusan untuk dipraktekkan bagi orang yang ingin mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan hidup zuhud merupakan suri tauladani yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam prakteknya, para tokoh sufi menggolongkan beberapa tingkatan, mulai dari tingkat disiplin terendah sampai pada tingkatan tertinggi, tergantung pada kadar kemampuan orang yang mempraktekannya. Zuhud adalah meninggalkan kecondongan terhadap kecintaan pada dunia. Zuhud adalah melepaskan hati dari pengaruh dunia. Maksudnya, tidak kikir terhadap permintaan dan tidak tersibukkan oleh kegiatan-kegiatan duniawi sehingga lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, zuhud juga bukan berarti harus mengosongkan tangan dari memiliki harta. Zuhud adalah pola hidup yang menjaga diri dari pengaruh harta atau masalah keduniawian atau materi, atau tidak terlalu menyibukkan diri terhadap hal-hal yang bersifat materi, melainkan lebih memfokuskan diri pada kehidupan akhirat. Secara bahasa sendiri, zuhud berarti menjauhi, menghindari, meninggalkan atau tidak menyukai. Dalam buku Tazkiyatun Nafs karya Ibnu Qayyim, zuhud terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah zuhud dalam hal haram yang hukumnya fardu ain. Yang kedua adalah zuhud dalam hal yang syubhat, tergantung kepada tingkatan-tingkatan syubhat tersebut. Jika syubhat itu lebih kuat, ia lebih condong kepada hukum yang wajib, dan jika melemah, ia condong kepada sunnah. Yang ketiga adalah zuhud dalam hal-hal yang berlebihan. Zuhud dalam hal-hal yang tidak dibutuhkan berupa perkataan, pandangan, pertanyaan, pertemuan, dan sebagainya. Zuhud di tengah manusia, zuhud terhadap diri sendiri sehingga dia menganggap diri sendiri hina karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah zuhud yang menghimpun semua itu, yaitu zuhud dalam perkara selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hal yang tidak membuatmu masyghul olehnya. Zuhud yang paling baik ialah menyembunyikan zuhud itu sendiri, dan zuhud yang paling berat ialah zuhud dalam perkara yang menjadi bagian diri sendiri. Adapun tingkatan zuhud, yang pertama adalah tingkatan zuhud paling sempurna adalah zuhud pada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah tingkatan zuhud di bawahnya adalah zuhud hanya terhadap dunia dan tidak terhadap akhirat. Zuhud seperti ini masuk ke dalam segala sesuatu jangka pendek di dunia serta keinginan menikmati dunia, baik berupa harta, kedudukan, maupun tindakan menikmati dunia. Yang ketiga adalah tingkatan zuhud di bawahnya. Ketika seseorang hamba yang berzuhud terhadap harta, tetapi tidak berzuhud terhadap kedudukan atau sesuatu, ini adalah sebuah zuhud yang paling lemah karena kedudukan lebih nikmat dan lebih diinginkan dibandingkan harta. Menurut Imam Ahmad, ada 3 tingkatan zuhud yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah masyarakat umum percaya bahwa zuhud adalah penolakan terhadap yang haram. Yang kedua, orang-orang istimewa atau khawas menganggap zuhud sendiri sebagai penolakan terhadap hal-hal yang halal meskipun melebihi kebutuhannya. Dan yang ketiga, orang-orang yang sangat istimewa atau al-arifin menganggap zuhud sebagai sesuatu yang mengganggunya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat zuhud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjadikan harta sebagai tujuan, tetapi menjadikan harta sebagai sarana mewujudkan tujuan tersebut. Yang kedua, tidak meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi. Yang ketiga, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang keempat, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terpengaruh oleh materi serta kesenangan dunia. Yang terakhir,
orientasi hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang zuhud dalam bersikap dan berperilaku kesehariannya tidak meninggalkan urusan dunia. Mereka tetap melakukan kegiatan dunia untuk bekal dan kemaslahatan akhirat. Agama Islam menganjurkan untuk hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Adapun manfaat dari zuhud itu sendiri ialah sebagai pertahanan pribadi menjadi tenang, senang menebar kebaikan, khusyuk dalam beribadah, dan memiliki motivasi yang baik dalam menjalani hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.